Baik, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, Chandra. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya, yaitu contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Tanggal 26 Maret 2015, seorang mahasiswa menemukan jasad mengapung di Danau Kenanga. Saat ditemukan, jenazah itu mengenakan ransel yang diisi sejumlah batu. Ia pun diduga tenggelam dengan batu-batu tersebut. Semula, Aksena diduga melakukan bunuh diri karena ditemukannya surat ini. Hal ini dapat disimpulkan bahwa Aksena dengan sengaja mengisi batu pada ranselnya untuk menenggelamkan diri. Kemudian, Polres Depok menemukan bukti yang mengarah pada kematian yang tidak wajar atau pembunuhan. Polisi mengidentifikasi sepatu Aksena yang bagian belakangnya itu rusak. Ini mengindikasikan bahwa dia diseret oleh seseorang. Selain itu, ditemukan pula lebam di wajah Aksena. Keanehan lainnya adalah lokasi bunuh diri di Danau Kenanga. Jika ingin bunuh diri, seharusnya Aksena memilih air yang lebih dalam. Nah, di sini saya punya pertanyaan. Aksena sendiri itu kan anaknya Jenderal TNI. Jika kematian tidak wajar anak Jenderal TNI saja sulit menemukan titik terang, kemungkinan dalang di balik pembunuhannya Aksena ini merupakan orang penting. Menurut teman-teman gimana? Menurut saya pribadi, selemahkah keadilan di Indonesia? Menghilangkan nyawa seseorang itu bukan hal ringan, apalagi kalau sudah terencana seperti ini. Baik, Chandra. Mungkin dari teman-teman yang lain ingin menanggapi terkait tentang hasil tugas yang sudah dipresentasikan oleh Chandra. Atau mungkin saya yang ingin bertanya pada Chandra. Nah, pertanyaannya untuk Chandra. Kira-kira pelanggaran hak asasi manusia yang seperti apa pada kasus ini yang belum terselesaikan? Apakah lemah di hukum atau lemah dalam tindak lanjut, ataukah lemah dalam memberikan penanganan seperti itu? Ataukah mungkin bisa jadi yang lemah adalah penegak hukumnya? Silakan, Chandra. Baik, Bu, kalau menurut saya lemah di semuanya sih, Bu. Kalau misal dari oknum penyidiknya, itu nggak mungkin. Kalau misal ini kan terhitung kasus yang mudah ditangani gitu loh, Bu. Kayak kalau kasus ini aja masa sampai 6 tahun gitu loh. Sedangkan kan polisi di Indonesia juga udah secanggih itu untuk menangani kasus seperti ini. Gak mungkin kalau butuh waktu selama itu untuk menangani kasus mahasiswa, apalagi di kampus yang sebesar UI. Seperti itu, Bu. Berarti di sini menurut Chandra tidak hanya lemah dalam
hukumnya ya, tapi dalam semua sisi. Mungkin dari teman-teman yang lain ingin memberikan tanggapan terkait tugas yang sudah diberikan Chandra, saya persilakan. Apakah ada yang ingin menanggapi? Saya akan menanggapi sedikit. Baik, ya Alvinda, silakan. Jadi kalau tentang kasus mahasiswa UI ini cenderung diperlakukan seperti kasus-kasus pelanggaran HAM yang sebelumnya. Contohnya pelanggaran HAM yang terjadi pada kasus Munir, Marsinah. Nah, itu contoh pelanggaran HAM yang tidak dituntaskan dan tidak diungkap sampai saat ini. Sehingga itu cenderung memang disembunyikan atau memang tidak diungkap oleh pihak hukumnya sendiri. Saudara, pada hari ini kita cukupkan ya. Terima kasih Chandra Dewi yang pada hari ini sudah mempresentasikan hasil tugas yang sudah saya berikan pada minggu kemarin. Minggu depan bisa kita mulai lagi untuk Zoom-nya karena ada beberapa hal yang memang perlu saya sampaikan. Jadi kita presentasi dulu. Saudara, pada hari ini kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.